Gugatan perdata Nikita Mirzani terhadap Reza Gladys terkait dugaan wan prestasi akan segera disidangkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ya. Jadi di dalam gugatan ini kan Nikita menilai ya bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap suatu perjanjian lisan yang Nikita anggap itu adalah perjanjian yang sah dengan objek transaksi senilai 4 miliar rupiah. Tapi bagaimanakah kita bisa menilai apakah perjanjian itu sah secara hukum? Jadi menurut pasal 1320 KUH Perdata atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada 4 syarat sahnya perjanjian. Yang pertama adalah kesepakatan para pihak yang bebas dari paksaan, tidak boleh adanya unsur penipuan ataupun kehilapan. Nah, dalam konteks ini Reza Gladys mengaku merasa diperas. Tapi komunikasi melalui asistennya Nikita Mirzani yaitu Mail ya menunjukkan adanya tawar-menawar, kemudian adanya persetujuan meskipun secara verbal. Kemudian syarat yang kedua yaitu kecakapan hukum atau dalam istilah hukum itu disebut dengan bekwam, yakni para pihak yang melakukan kesepakatan atau perjanjian itu harus dewasa dan sehat akalnya. Syarat ini harusnya sih tidak diperdebatkan ya, karena keduanya terlihat sebagai sosok yang cakap hukum. Kemudian suatu hal tertentu, yaitu objek yang diperjanjikan haruslah jelas. Di sini objeknya adalah uang 4 miliar rupiah dengan tujuan agar Nikita Mirzani berhenti untuk mereview atau menjelek-jelekan produk skincare-nya milik Reza Gladys. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat yang keempat, sebab yang halal. Yakni tujuan perjanjian tidak boleh bertentangan dengan hukum, tidak boleh bertentangan dengan kesusilaan atau mengganggu ketertiban umum. Ini yang paling penting guys, ini yang paling krusial, catat ya. Jika benar bahwa produk skincare milik Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar yang dibahas Nikita Mirzani. Saya ulangi ya. Jika produk yang dibahas oleh Nikita Mirzani miliknya Reza Gladys diduga tidak memiliki izin edar dari BPOM, maka perjanjian yang bertujuan untuk menutupi pelanggaran itu bisa dianggap tidak sah. Lantas mengapakah gugatan perdata ini menjadi penting secara hukum? Ini spekulasi saya ya guys. Menurut hemat saya, apapun hasil dari gugatan wan prestasi ini ya, akan berdampak terhadap perkara pidana yang sedang dihadapi oleh Nikita. Jadi seandainya ya, jika pengadilan menyatakan bahwa perjanjian itu sah, maka ini dapat dipergunakan sebagai bukti ya bahwa tidak ada pemerasan di sini, karena adanya kesepakatan sukarela dari kedua belah pihak. Namun jika perjanjian itu dianggap tidak sah karena melanggar syarat keempat, masih ingat kan, sebab yang halal, maka menurut hemat saya ada potensi ya bahwa Reza Gladys memang memberikan uang tersebut dengan sadar, namun demi menutupi pelanggaran yang lebih besar. Jadi kesimpulan saya, gugatan ini seperti strategi hukum ganda guys. Ibaratnya bidak pembuka dalam permainan catur hukum. Tujuannya bukan sekedar untuk menang ya, tapi juga menciptakan narasi hukum yang memperkuat posisi dalam kasus lain. Ini menunjukkan ya bahwa strategi hukum tidak selalu linier. Ada langkah ke samping, mundur, bahkan diam. Untuk apa? Untuk menunggu saat yang tepat untuk bergerak. Ini kok maksa-maksa ini gimana sih? Maksa-maksa polisi untuk menetapkan tersangka kepada Dr. U, Dr. S. Kan proses sudah itu. NM udah jadi tersangka, satu lagi asistennya juga jadi tersangka. Kok ngajari polisi untuk menetapkan yang lain jadi tersangka? Kenapa kok segitunya ya pengen menambah tersangka 2 orang? Ada apa? Nggak percaya sama polisi? Ini kan sebenarnya sama saja kemudian mendiskreditkan itu, menjatuhkan kewibawaan polisi. Biarkan saja, pasrahkan kepada proses hukum. Sudah ada penetapan tersangka, nanti tunggu P21. Ngebet banget ya menjadikan tersangka 2 orang. Apa buktinya bahwa 2 orang ini terlibat?
Oma Dokter J. Oma Dokter J. Jualan apa, Oma? Oma jualan apa, Oma? Oh, ternyata Oma itu jualan just tip dari Korea. Ya, infus slimming 1 paket 2.750.000 dari Korea. Oma Dokter J. Pantesan segitu bencinya sama Doktif, Oma. Oma ingat umur, Oma. Ingat umur, Oma, ya. Aku mau kasih tahu sama Oma Dokter J ini ya. Doktif hadir di dunia skincare itu menyuarakan kebenaran, kebaikan untuk masyarakat yang mukanya dirusak, yang kehidupannya dirusak, bahkan bisa merusak masa depan seseorang, memandulkan seseorang. Paham nggak? Kalian tuh yang kayak gini tuh jahat, tau gak sih? Paham gak sih seberapa jahatnya kalian? Kalau emang kalian ini gila-gila pengen kaya, saran saya pesugihan aja, langsung minta sama seton ya. Gak usah deh kalian nipu-nipu kayak gini, udah langsung aja minta kaya gitu ya. Kasihan soalnya orang-orang yang kalian tipu, masyarakat awam yang kalian tipu. Ini kan barang berbahaya yang belum tentu tahu kejelasannya apa, approve enggak sama BPOM. Sedangkan yang BPOM aja bisa kecolongan, Dokter J. Di Indonesia ini ya, orang-orang yang menyuarakan kebenaran itu akan dibenci. Itu fakta. Itu fakta, ya. Menyuarakan kebenaran itu dibenci, ya. Menunjukkan data itu dibenci, ya. Kurang banyak apa data dari Doktif ya, sampel lab tentang kesehatan, tentang krim-krim berbahaya, itu udah data valid pun masih tetap diputar balikan ya oleh APT bunga bangkai, oleh antek-anteknya ular. Karena mereka apa? Karena mereka suka sekali makan uang haram. Mau kapan lah kalian seperti ini menipu masyarakat ya? Dan masyarakat juga aku mau bilang sama kalian, kalian tuh jangan gila-gila ya, jangan gila-gila memuji orang-orang yang terlihat kaya, hidupnya hedon, terus kalian bilang, aku pengen punya kekayaan seperti itu, lalu kalian puja dan kalian puji. Ternyata orang itu melakukan penipuan, menjual barang overclaim yang tidak layak jual. Ternyata orang-orang itu menjual bahan-bahan berbahaya, skincare berbahaya, produk-produk berbahaya, bahkan menjual manipulatif di masyarakat. Tetap kalian puji. Itu karena apa? Karena rakyat kita ini kebanyakan gampang sekali dibodohi, gampang sekali dimanipulasi. Ketika ditunjukin data lab, ketika ditunjukin data valid, yang menunjukkan justru dibenci. Makanya aku bilang sama kalian ya, rich cannot buy value. Kekayaan gak bisa membeli value atau nilai seseorang ya. Kekayaan tidak bisa membeli moral, tidak bisa membeli etika ya. Banyak orang kaya menghalalkan segala cara menipu masyarakat hanya demi ketamakan dan kerakusan hartanya saja. Itu udah terbukti, terpampang nyata. Kalian tahu kasus kejaksaan kemarin, kasus korupsi yang hampir 1.000 triliun. Kalian tahu itu hasil apa? Hasil ketamakan manusia di Indonesia. Ya. Indonesia mau maju, mulailah dari diri kita sendiri yang tidak menyukai hal yang menyimpang ya. Kenapa akhirnya aku bantu speak up untuk Doktif dari Jepang ya, walaupun aku sekarang nih hidup di Jepang. Kenapa aku mau speak up? Aku punya hati nurani untuk bangsa aku. I love Indonesia, jujur, but I don't love Indonesian mentality. Karena kayak gini Indonesia mentality, nipu orang kebanyakan. Tidak semuanya, tapi kebanyakan mau ditipu. Orang itu terlihat kaya, terlihat bergelimang harta, langsung kalian percaya 100%.
Ya. Bahkan beberapa dari orang-orang ini mau menjadi alat seorang penipu.